Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube aku, Sarwiti Syarawati Pauziah, dan kali ini aku akan membahas tentang bentuk-bentuk surat. Nah, pada umumnya bentuk-bentuk surat itu ada 6 macam ya guys. Namun dalam perkembangannya bentuk-bentuk surat ini sudah bertambah lagi. Tapi setidaknya kita tahu 6 dasar dari bentuk-bentuk surat ini. Nah, ini sangat penting sekali ya guys, apalagi ketika kita ingin membuat surat, maka ada baiknya kita selalu memperhatikan baik dalam penulisannya ataupun dari bentuk-bentuk surat, supaya surat yang kita buat itu sesuai dan benar. Nah, tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian ketik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan jangan lupa like and share ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Berbicara tentang bentuk-bentuk surat, mungkin ini kedengarannya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan kita juga sering menggunakan bentuk-bentuk surat ini ketika kita membuat sebuah surat. Entah itu surat izin di sekolah, surat lamaran pekerjaan, surat undangan pernikahan, ataupun yang lainnya. Intinya, meskipun teknologi sudah canggih, kita tetap saja masih membutuhkan yang namanya surat. Oleh karena itu, untuk membuat surat yang sesuai dan benar, maka kita harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya bentuk-bentuk surat. Nah, di sini aku hanya ingin menjelaskan tentang 6 macam surat aja ya. Dan kalian mungkin juga sudah paham, apalagi yang jurusan perkantoran, kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang bentuk-bentuk surat ini ya, dan mungkin kalian juga sudah praktek membuat surat ataupun yang lainnya. Kebetulan aku juga di sekolah ngambil jurusan perkantoran. Nah, di sini aku mau sedikit berbagi ilmu kepada kalian mengenai bentuk-bentuk surat. Ini dia aku sudah cantumkan ya. Nah, yang pertama yaitu ada bentuk lurus, penuh atau full block style. Yang kedua yaitu bentuk lurus atau block style. Yang ketiga yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat yaitu bentuk tekuk atau indented style. Yang kelima yaitu bentuk alinea menggantung atau hanging style. Dan yang keenam yaitu bentuk resmi atau official style. Nah, di sini aku sudah kasih contoh ya. Yang pertama yaitu ini dia. Yang pertama yaitu bentuk lurus penuh atau full block style ya. Nah, dalam penulisannya dari sebelah kiri semua ya, baik dari pembukaan sampai penutupnya itu ditulis dari sebelah kiri. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri semua ya. Tadi saya sudah jelaskan, dan ini juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Agar kalian lebih jelas, kalian bisa lihat ini gambarnya ya. Ini sudah saya kasih tanda bahwa cara penulisan bentuk lurus ini penuh ini dari sebelah kiri semua, mulai dari mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Nah, kalau untuk kop surat atau kepala surat seperti biasa itu ditulis di tengah ya, di tengah atas, dan untuk semuanya itu ditulis di sebelah kiri ya. Nah, itulah tadi contoh bentuk lurus penuh yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini dia bentuk lurus atau block style. Ya, jadi bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi bentuk ini itu
hampir sama dengan full block style, namun untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat ya. Nah, ini saya sudah kasih tanda. Ini tanda yang di atas itu adalah tanggal ya. Tanggal. Jadi untuk bentuk lurus ini tanggalnya di sebelah kanan dan juga sama bagian salam penutup. Letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat ya. Jadi bedanya antara bentuk lurus penuh dan bentuk lurus ini dari tata letak tanggal dan salam penutup serta tanda tangan ya. Jadi kalau bentuk lurus itu di tanggal dan salam penutup beserta tanda tangan itu di sebelah kanan. Kalau bentuk lurus penuh itu semua ditulis di kiri ya, terkecuali kop surat. Kop surat tetap di atas. Nah, itulah tadi perbedaan antara bentuk lurus penuh dan juga bentuk lurus atau block style. Nah, kita menginjak ke yang selanjutnya yaitu bentuk setengah lurus atau semi block style. Nah, bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style yang sudah kita jelaskan tadi, namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam satu tab ke kanan. Nah, di sini saya sudah ngasih tanda ya warna merah. Kalian bisa lihat dari nomor 8A nih. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk baris pertama, ketiga, dan yang terakhir itu cara penulisannya agak menjorok ke dalam. Nah, ini saya sudah kasih tanda di warna merah 3 ya, di samping kiri. Nah, baris pertama, ketiga, dan yang terakhir itu ditulis agak menjorok ke dalam. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut ke bentuk selanjutnya, dia bentuk lekuk atau indented style. Nah, untuk bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indented style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri ya. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris, pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Agar lebih paham dan jelas, bisa kalian lihat dari tanda yang sudah saya berikan pada bentuk lekuk ini. Nah, tanda yang di atas yang nomor 6 ya, ini susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Nah, ini ya dari awal baris, pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Maka ini ada 2 baris, berarti jadi semuanya ada 10 baris. Nah, kenapa ini bisa disebut sebagai bentuk lekuk? Karena cara penulisan dari nomor 6 ya, ini yang saya sudah kasih tanda ini cara penulisannya miring ke samping. Jadi itu sebabnya kenapa ini disebut sebagai bentuk lekuk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Pada paragraf salam pembuka ini, baris pertama, ketiga, dan keempat, yang terakhir ya, yang terakhir ini ditulis agak mencorok ke samping atau ke dalam ya. Ini seperti bentuk setengah lurus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut ke bentuk menggantung atau halim paragraf ya. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea di salam pembuka ya, dan alamat diawali pada sisi kiri, sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Untuk lebih paham bisa kalian lihat dari gambar yang sudah saya tampilkan ini.
ditulis mulai dari tanggal surat sampai dengan salam penutup ditulis di sebelah kanan. Nah, untuk kita fokus ke nomor 8. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sisi pengetikan awal alinea dan alamat di awal pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Nah, kita bisa lihat ya, untuk nomor 8A itu ditulisnya dari sebelah kiri ya, sejajar. Tapi untuk baris kedua itu ditulisnya agak mencorok ke dalam. Kemudian yang ketiga juga sama dengan yang nomor 8A, ditulis sejajar. Kemudian yang keempat dan kelimanya itu sama seperti yang kedua, ditulisnya ke dalam. Nah, itulah tadi ya bentuk menggantung atau hanging paragraf. Kita lanjut ke bentuk terakhir ya. Ini dia bentuk resmi atau official style. Nah, bentuk resmi ini untuk tanggal surat dan juga alamat dalamnya itu ditulis di sebelah kanan ya. Dan juga untuk salam penutup dan juga tanda tangannya juga ya, yang sudah saya kasih tanda ini nomor 9 ya sampai dengan nomor 12 itu ditulis di sebelah kanan. Nah, di sini tidak ada perbedaan mungkin ya, karena untuk tanggal surat dan juga salam penutup ditulis sebelah kanan. Cuma di sini ada paragraf salam pembuka yang pertama, garis pertama ya, itu ditulis bukan garis pertama tapi garis kedua ya, yang nomor 7 itu ditulis agak menjorok ke dalam. Kemudian yang kedua juga itu baris pertama ditulis ke dalam, dan juga baris ketiga juga ditulis ke dalam. Nah, itu dia bentuk resmi atau official style. Oke guys, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video tentang bentuk-bentuk surat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan jika kalian ingin meminta materi apa yang nantinya saya buat, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah jika saya bisa, maka saya akan buat materinya untuk yang selanjutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.